Selamat sore kaum perempuan GKP Cawang yang Tuhan kasihi. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan kaum perempuan di sore hari ini. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka kita diajak untuk mempersiapkan terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Matius pasal 9 ayat 20 sampai dengan 22. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai dengan 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami sungguh bersyukur di sore hari ini kaum perempuan GKP Jemaat Cawang bersama-sama menghayati persekutuan di mana kami masing-masing berada di tempat kami, namun sungguh kami menghayati kami dipersatukan melalui kuasa Roh Kudus yang menyatukan kami untuk menghayati ibadah di sore hari ini. Dan sebentar kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sumber hikmat, mengaruniakan kami hikmat sehingga kami memahami firman Tuhan dan juga diberikan kemampuan untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Tuntun kami, ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai dengan ke-22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Matius pasal 9 ayat 20 sampai dengan 22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikian firman Tuhan. Kaum perempuan yang dikasih Tuhan, mungkin kaum perempuan, ibu-ibu sering mendengar berita infotainment tentang artis yang biasanya dalam pemberitaan itu juga terkait dengan perselingkuhan. Ya, pasti ibu-ibu sering juga untuk mengetahui berita itu. Jadi ketika ada perselingkuhan ataupun kasus perselingkuhan oleh artis tertentu, ya tentunya pasti akan melibatkan laki-laki dan perempuan. Entah itu perempuan yang memiliki laki-laki ataupun simpanan laki-laki yang lain, ataupun suami ataupun laki-laki yang memiliki perempuan lain. Namun seringkali yang kita lihat dan muncul dalam media itu kebanyakan yang disoroti sebagai penyebab perselingkuhan adalah perempuan. Coba ibu-ibu kaum perempuan melihat seringkali yang jadi penyebab itu justru perempuan. Apalagi ketika muncul kata-kata ataupun istilah yang muncul pada saat itu tuh ini disebut dengan pelakor. Nah,
pelakor. Ibu-ibu ataupun kaum perempuan pasti tahu istilah pelakor ya, apa penggoda laki-laki orang atau pengambil penggoda laki-laki orang lain gitu, seperti itu. Istilah ini disebut dan itu memberikan gambaran tentang sosok perempuan yang menjadi penyebab laki-laki itu meninggalkan istrinya. Nah, padahal kan ibu-ibu kaum perempuan yang dikasih Tuhan, ketika ada perselingkuhan terjadi, itu kan sebenarnya tidak hanya melibatkan sosok perempuan, satu perempuan aja, tapi juga ya tentunya laki-lakinya juga ikut juga di sana. Namun seringkali yang diekspos justru bukan laki-lakinya, namun yang seringkali dibully, yang seringkali dikenakan stigma, itu adalah perempuannya dengan kata-kata pelakor. Laki-laki nggak ada istilah yang lain. Yang sejajar dengan pelakor apa saya belum dengar gitu ya. Tapi itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah media yang juga kita lihat, kita dengar bersama, dan seringkali ada stigma tertentu terhadap perempuan dengan kata-kata pelakor itu. Padahal sebenarnya laki-laki juga ikutan. Nah, bicara terkait dengan stigma, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, tema kita di sore hari ini menghapus stigma buruk terhadap perempuan. Stigma itu apa sih? Jadi kaum perempuan yang dikasih Tuhan, stigma itu adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi, atau stigma itu diciptakan masyarakat saat melihat sesuatu yang dianggap telah menyimpang ataupun aneh. Stigma. Dan itu ketika bergerak terkait dengan kehidupan sosial, maka stigma sosial itu juga tidak diterimanya seseorang pada suatu kelompok tertentu karena dipandang seseorang itu berbeda ataupun tidak umum. Ataupun justru ya aneh. Sehingga disebabkan dikucilkan, direndahkan, dipinggirkan. Seperti itu. Nah, terkait dengan stigma ini, kita tadi bersama-sama membaca Injil Matius pasal 9 ayat 20 sampai dengan 22. Di sini diceritakan bahwa ketika Yesus bercakap-cakap, di situ ada seorang perempuan, dan di sini kita baca juga dari ayat sebelumnya, ayat 18, sementara Yesus berbicara, kemudian Yesus bangun, kemudian Yesus berjalan. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Nah, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, pemahaman pada saat itu terkait dengan seorang perempuan yang mengalami pendarahan itu dianggap najis. Apalagi pendarahannya ini berlangsung selama 12 tahun. Lama ini. Sungguh lama dan tidak umum, aneh dalam situasi sosial pada saat itu. 12 tahun mengalami pendarahan. Maka tentunya di tengah-tengah sosial yang dialami ataupun dijalani oleh perempuan ini yang tidak disebutkan namanya mengalami kondisi yang menderita sekali. Yang seharusnya penderitaan karena pendarahan itu yang sudah lama itu dibantu sama orang lain. Namun bisa jadi justru dalam situasi kondisi seperti itu, lingkungan sosialnya, orang-orang lain justru mengucilkan. Bukan dibantu, tapi dikucilkan. Diberikan stigma buruk pada perempuan ini, engkau najis. Kalau digambarkan najis, maka sosok perempuan ini tidak bisa untuk ke bait Allah,
tidak bisa menghayati ibadah di bait Allah karena nggak boleh masuk, karena dianggap najis. Apalagi bertahun-tahun, pasti orang pada saat itu juga memahami, wah ada apa dengan perempuan ini. Apalagi ketika itu penyakit yang tak kunjung sembuh, bahkan lama digambarkan sebagai sebuah kutukan. Maka tambah lagi deh tuh stigmanya. Yang pada saat itu yang seharusnya ditolong justru dipandang buruk, dipandang negatif. Maka dalam pengharapannya untuk sembuh, perempuan ini mendengar ada sosok Yesus yang akan lewat, dan di sini dalam penghayatan imannya dia mendekati Yesus dari belakang, menjamah jumbai jubahnya dengan menghayati kalau aku jamah jumbai jubahnya Yesus maka aku akan sembuh, dalam penghayatan imannya. Nah, kemudian di sini nampaknya Yesus merasakan ketika disentuh jumbai jubahnya itu. Yesus merasakan itu. Sehingga di sini ada respon. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Menarik apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika situasi sosial pada saat itu justru memalingkan mukanya, berpaling membelakangi sang perempuan dengan stigma buruk, dengan pengucilan, tapi justru di sini Tuhan Yesus berpaling memandang. Jadi status sosialnya berpaling, memalingkan ataupun membelakangi perempuan itu karena dipandang punya stigma buruk, tapi ternyata Tuhan Yesus berpaling tapi memandang. Memandang ini kan bertemu wajah dengan wajah. Melihat, memandang, berpaling, memfokuskan. Tuhan Yesus melihat sang perempuan itu, memandang dia dan berkata, "Teguhkanlah hatimu." Di sini ketika Tuhan Yesus mengungkapkan itu seolah-olah juga mengetahui pergumulan berat yang dialami oleh perempuan itu bukan sekedar masalah penderitaan karena penyakitnya, tapi juga pandangan orang terhadap dirinya, stigma yang diberikan orang terhadap dirinya. Maka di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah ataupun kata-kata yang dimana, teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu menghadapi situasi pada saat ini, di mana orang-orang lain mungkin memberikan stigma buruk pada engkau karena penyakitmu, namun engkau akan dibebaskan. Dan di sini diungkapkan imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan di situ perempuan itu sembuh. Nah, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, sehingga kita bisa melihat dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan ini, bagaimana sikap Yesus terhadap perempuan yang menderita tadi. Tuhan Yesus tidak ikut-ikutan dengan kondisi sosial yang pada saat itu memberikan stigma buruk kepada perempuan. Namun justru Tuhan Yesus memberikan perhatian, mensupport, mendukung, bahkan memulihkan kehidupan perempuan ini. Jadi bukan saja bicara terkait dengan penyakitnya yang dipulihkan, tetapi juga kondisi psikisnya, kondisi sosialnya. Bahwa di sini pun penggambaran bahwa sang perempuan ini diterima keberadaannya oleh Yesus. Berbeda dengan orang-orang sosial yang lain yang menolak, memberikan stigma buruk, tapi Tuhan Yesus menerima dengan segala keberadaannya, tidak punya pikiran stigma buruk macam-macam, bahkan menolong. Nah, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, maka kita
diajak bersama-sama melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menghapus stigma buruk terhadap sesama kita, khususnya kaum perempuan, di mana stigma-stigma buruk ataupun pandangan-pandangan yang tidak umum itu juga seringkali diterapkan kepada kaum perempuan terkait dengan suatu hal yang negatif. Kita diajak justru untuk mensupport, mendukung, menghapuskan stigma itu, bahkan menolong. Misalnya saja, stigma-stigma buruk yang seperti apa yang pada saat ini dialami oleh kaum perempuan, dialami oleh ibu-ibu. Misalnya, ketika ada seorang perempuan mungkin pulangnya malam, pulangnya larut malam. Kita sebenarnya nggak tahu apa yang dilakukannya. Namun kadang kita cenderung punya pikiran negatif duluan. Ada stigma buruk, ada stigma yang terbentuk dalam lingkungan sosial kita. Kalau perempuan kalau pulang larut malam itu sendirian itu begini. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa menghapus stigma itu? Maka dimulai dari kita. Kitanya juga jangan berpikiran macam-macam dulu sebelum kita mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan. Kadang kita sudah langsung punya penghakiman tertentu pada orang lain. Bahkan terhadap sesama perempuan, ya bisa jadi sosok perempuan itu yang dipandang sering pulang malam ternyata juga bekerja untuk memenuhi kehidupan dirinya dan keluarganya, jadi tulang punggung keluarganya dan yang lain-lain. Bahkan ibu-ibu, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, ketika kita memandang, melihat pekerja seks komersil, PSK, entah itu yang ditangkap, diberitakan di media-media, ataupun mungkin kita lihat sendiri, apa yang ada di pikiran kita? Mungkin karena pengaruh stigma sosial yang memang itu buruk dan segala macam, kita terlanjur untuk menghakimi. Dia tuh perempuan gak benar gini. Padahal jangan-jangan ketika dia melakukan situasi seperti itu ataupun pekerjaan seperti itu, sebenarnya juga dia tidak menghendaki itu. Ada yang juga mengalami keterjerumusan di sana. Bahkan ada juga ibu-ibu, kaum perempuan, kasus-kasus ya, di mana suami itu menjual istrinya untuk jadi PSK. Dan ternyata yang di blow up, yang sering kali dapat stigmanya justru malah istrinya. Padahal pelakunya itu justru suaminya itu malah justru tidak boom gitu ya beritanya. Itu ada. Nah, kita diajak untuk sama-sama justru menghayati apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bukannya berpaling muka untuk membelakangi, tapi justru berpaling untuk memandang, memberikan perhatian, bahkan menolong. Kita diajak untuk menyingkirkan terlebih dahulu pikiran-pikiran yang menghakimi. Bahkan kadang ya seharusnya sesama perempuan bisa mensupport ya satu dengan yang lain. Namun kadang juga tidak berlaku seperti itu. Namun firman Tuhan justru mengingatkan. Ketika di sini kita menghayati tema menghapus stigma buruk terhadap perempuan, maka kita diajak sama-sama ketika ada stigma sosial tertentu terhadap kaum perempuan tertentu, mari kita coba dulu untuk berpikir jernih. Jangan dulu terburu-buru menghakimi.
Jangan dulu terburu-buru punya asumsi A, B, dan C. Namun kita diajak untuk melihat faktanya. Dan ketika kita ketahui itu, justru kita diajak untuk bisa bagaimana caranya kita untuk menolong. Jadi bukan dikucilkan gitu ya. Bukan justru dijauhi, tapi bagaimana caranya untuk menolong. Bagaimana caranya kita untuk membebaskan keterbelengguan yang dialami oleh perempuan itu. Kalau kita tahu ya seperti itu. Nah, itu yang kita bisa upayakan di dalam kehidupan kita. Nah, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, terlebih dalam situasi pada saat ini, kadang kan banyak hal yang menjadi pergumulan yang harus kita hadapi, khususnya kaum perempuan. Masa pandemi, berhadapan dengan pemenuhan ekonomi dan yang lain-lain. Kita diajak juga untuk mensupport. Kita mungkin melihat, oh si ibu ini, si mbak ini kok jadi bekerjanya begini ya, ataupun melakukan ini ya. Kita jangan dulu untuk berpikiran negatif ataupun menghakimi. Tapi bagaimana caranya kita bisa menolong, mensupport. Nah, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, eh, dalam kehidupan persekutuan, khususnya ketika kita menghayati jalinan ya kaum ibu, kaum perempuan ini kan selain persekutuan yang sifatnya umum gereja gitu bersama dengan juga menghayati kehidupan persekutuan kaum perempuan. Nah, maka kita bisa melihat, bisa peka, bisa memandang. Kira-kira ada nggak orang-orang yang mungkin diberikan stigma buruk di sana? Dan di situ kita diajak untuk menolong. Atau komisi kaum perempuan, pelayanan kaum perempuan sebagai sebuah lembaga juga melihat kira-kira ada tidak kelompok-kelompok tertentu, kaum perempuan tertentu yang ada di dalam sebuah kelompok yang mendapatkan stigma buruk dari sosialnya. Di situ justru sebagai sebuah persekutuan kita bersama-sama membantu, menuntun, memberikan pembebasan di tengah-tengah stigma sosial yang ada. Bicara terkait dengan PSK, mungkin juga LGBT dan yang lain-lain. Maka kita diajak bahkan memaknai Minggu Prapaskah. Pada saat ini kita tidak saja dituntun untuk menghayati pertobatan secara pribadi, tapi juga bagaimana kita juga melakukan pertobatan secara sosial. Bagaimana kita juga hadir bagi orang lain. Ada bagi orang lain. Bukan untuk mengucilkan, namun untuk merangkul, bahkan menolong. Dan saya yakin kaum perempuan di GKP Cawang, Tuhan berkati untuk juga bisa melakukan itu. Tuhan berkati untuk bisa merancangkan mungkin kegiatan-kegiatan yang senantiasa juga bisa menghapus stigma buruk yang diterapkan kepada kaum perempuan. Apalagi pada saat ini sedang menyusun kegiatan dan program baru. Saya kira bisa juga dimasukkan ada kegiatan-kegiatan yang juga bisa memberikan pencerahan terkait dengan stigma-stigma yang ada di tengah-tengah sosial dan masyarakat. Dan saya kira bisa dilakukan oleh kaum perempuan di GKP Cawang. Mari ibu-ibu sekalian, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, kita mengupayakan yang terbaik, kita meneladani Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita pun bisa meminimalisir stigma-stigma buruk yang ada di tengah-tengah sosial yang ditujukan pada kaum perempuan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat, diakhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, melalui firman Tuhan kami diingatkan untuk bertindak seperti Kristus. Kami dituntun untuk memiliki pikiran yang jernih, tidak terbawa arus stigma di tengah-tengah kehidupan sosial yang cenderung menghakimi, mengucilkan sesuatu hal yang dipandang berbeda, sesuatu hal yang dipandang aneh. Namun kami diajak untuk seperti Kristus yang memandang, memberikan perhatian, bahkan menolong, khususnya sesama perempuan yang mengalami stigma buruk. Ya Allah yang Maha Kasih, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami semua, khususnya bagi kaum perempuan di GKP Cawang, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Menyatakan pembebasan bagi banyak orang, khususnya bagi kaum perempuan yang mendapatkan stigma buruk di tengah-tengah kehidupan sosialnya. Allah yang Maha Kasih, kami hendak mendoakan setiap kaum perempuan di GKP Cawang dengan pergumulan, tantangan yang harus dihadapi di tengah keluarga, pekerjaan, dan berbagai macam hal, bahkan pelayanan. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang memberikan hikmat untuk mereka tetap bisa melakukan yang terbaik, menjadi berkat, bahkan di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini. Tuhan yang memampukan. Kami berdoa untuk fungsionaris komisi, untuk koordinator, Tuhan yang senantiasa memberkati dalam tugas panggilan mereka. Di mana pada saat ini juga ada dalam proses penyusunan program dan kegiatan yang baru. Kiranya Tuhan yang mengaruniakan hikmat, sehingga penyusunan program dan kegiatan di Komisi Pelayanan Perempuan bisa berjalan dengan baik. Dan program-program dan kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan yang dirancangkan senantiasa juga memberikan pencerahan ataupun hal yang baik di tengah-tengah kondisi masa pandemi pada saat ini. Kami juga hendak berdoa bagi saudara kami yang dalam kondisi sakit. Engkau yang memulihkan, menuntun, memberikan kekuatan, bahkan pengharapan di tengah-tengah upaya mereka memulihkan diri. Kami berdoa bagi kaum perempuan yang menghadapi berbagai macam pergumulan. Tuhan yang karuniakan hikmat dan kekuatan untuk senantiasa tetap mengandalkan Tuhan dan menghayati Allah sebagai sumber kekuatan bagi mereka menjalani kehidupan. Bapa yang penuh kasih, kami juga hendak berdoa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana kami bersama-sama sedang berjuang untuk memulihkan kondisi bangsa dan negara kami karena masa pandemi pada saat ini. Ada program vaksinasi yang terus digulirkan, dalam prosesnya Tuhan yang memberkati, agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Makin banyak orang yang bisa divaksin, maka tentunya juga pemulihan bangsa dan negara kami pun kami harapkan juga bisa semakin cepat. Engkau memberkati segala upaya yang dilakukan, juga kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memulihkan negeri kami ini. Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Bapa, karena sungguh kami bisa ada karena Engkau yang mengaruniakan kehidupan dan bahkan keselamatan bagi kehidupan kami. Ajak kami untuk menjadi pribadi yang terus bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami. Karena justru dengan rasa syukur kami beroleh kekuatan untuk senantiasa bisa berdampak bagi banyak orang.
Terima kasih ya Bapa, dan inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Maka jadilah pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Jadilah berkat bagi orang lain. Muliakanlah nama Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kaum perempuan GKP Cawang dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.